Perkenalkan, nama saya Winona Charisya Runtukahu dengan NIM 825210031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Manajemen Proyek, Analisis Tren Penjualan Motor Second, Peluang dan Tantangan dalam Industri Motor Bekas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tren penjualan motor bekas di Indonesia, mengidentifikasi peluang digital yang bisa dimanfaatkan, serta mengatasi tantangan yang dihadapi pelaku industri. Di sini ada abstrak. Saya lanjut ke bagian pendahuluan. Industri motor bekas tidak hanya memberikan solusi ekonomi bagi konsumen, tetapi juga membuka jalan bagi pelaku usaha untuk berkembang melalui platform digital. Namun, seperti yang akan kita bahas, tantangan yang dihadapi pun cukup besar dan dibutuhkan strategi yang tepat untuk tetap bertahan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Pendekatan kuantitatif yang saya gunakan dalam penelitian ini sangat relevan untuk menggali pola yang ada di pasar motor bekas. Dengan menganalisis data yang lengkap dan akurat, kita dapat memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen serta mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode perancangan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam perancangan dashboard ini. Data yang digunakan dalam perancangan dashboard ini meliputi informasi transaksi penjualan motor bekas. Selanjutnya, yaitu menganalisis kebutuhan. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dashboard. Selanjutnya, mendesain dan membuat visualisasi dashboard. Dimulai dari pembuatan wireframe dan memilih jenis visual, dilanjut dengan pengembangan dashboard yang menggunakan tools Microsoft Power BI. Pada proses pengembangan dashboard, mencakup pengintegrasian database. Setelah dashboard dikembangkan, dilanjutkan dengan pengujian, lalu tahap implementasi dashboard untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan, dan berakhir pada tahap pemeliharaan dan pengembangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa data tetap akurat dan sistem dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode perhitungan manajemen project. Yang pertama ada Work Breakdown Structure atau WBS. WBS ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membagi suatu proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, terorganisasi, dan lebih mudah dikelola. Dalam WBS, tugas-tugas besar dipecah menjadi subtugas yang lebih kecil secara hierarkis untuk memastikan semua aspek proyek terdefinisi dengan jelas, serta memudahkan pengelolaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek. Berikut tampilan WBS untuk manajemen proyek yang saya buat. Di sini ada analisis persyaratan. Tahap ini berfokus pada pengumpulan data dan mengidentifikasi faktor-faktor. Selanjutnya ada desain sistem. Di tahap ini dilakukan perancangan basis data antarmuka untuk input data pelaporan. Selanjutnya ada implementasi. Tahap ini mencakup pengembangan basis data. Selanjutnya juga ada pengujian yang melibatkan pengujian black box testing untuk memeriksa fungsionalitas sistem. Selanjutnya ada pemeliharaan dan evaluasi. Ini dilakukan pembaruan sesuai kebutuhan pengguna dan evaluasi efektivitas sistem untuk memastikan kinerja optimal serta relevansi terhadap kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart adalah alat manajemen proyek berbentuk diagram batang yang menunjukkan jadwal dan durasi dari berbagai tugas atau kegiatan dalam sebuah proyek. Gantt chart yang saya unggah ini menunjukkan jadwal proyek dengan 5 tahapan
pertama, yaitu analisis persyaratan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dan evaluasi. Tahap pertama ada analisis persyaratan berlangsung selama 20 hari dengan fokus pada pengumpulan data, identifikasi faktor, dan penetapan sistem. Dilanjutkan dengan desain sistem, mencakup perancangan basis data, UI, dan arsitektur dengan durasi yang lebih singkat. Implementasi dilakukan setelah desain selesai. Meliputi pengembangan basis data, UI, dan integrasi fungsi sistem. Tahap pengujian dilakukan berikutnya, mencakup pengujian black box testing dan penerimaan pengguna. Terakhir ada pemeliharaan dan evaluasi yang dilakukan selama 5 hari untuk pembaruan dan evaluasi efektivitas sistem. Selanjutnya ada network diagram. Network diagram adalah representasi grafis dari urutan dan ketergantungan tugas dalam suatu proyek. Biasanya menggunakan simpul node untuk menggambarkan aktivitas dan di garis panah untuk menunjukkan antar aktivitas. Berikut gambar network diagram. Network diagram yang diunggah menggambarkan alur aktivitas proyek dari awal hingga selesai dengan setiap node A, B, C, dan seterusnya. Mempresentasikan aktivitas spesifik. Hubungan antar node menunjukkan urutan dan ketergantungan antar tugas-tugas. Diagram ini juga memiliki beberapa jalur paralel yang mengindikasikan bahwa beberapa tugas dapat dilakukan secara bersamaan, sementara lainnya bergantung pada penyelesaian tugas sebelumnya. Yang terakhir di sini ada Critical Path Method atau CPM. Ini merupakan metode yang digunakan dalam manajemen proyek untuk menentukan urutan kegiatan yang paling penting dan menentukan durasi proyek secara keseluruhan. Diagram ini menggambarkan sebuah jaringan proyek dengan beberapa kegiatan yang diwakili oleh lingkaran dan garis atau panah yang menunjukkan hubungan antar kegiatan. Tiap kegiatan memiliki durasi tertentu, tercantum dalam diagram tersebut. Berdasarkan struktur diagram ini, jalur yang membutuhkan waktu paling lama dari awal hingga akhir adalah jalur kritis yang menentukan waktu penyelesaian proyek untuk memahami CPM secara lebih mendalam. Di sini ada jalur kritisnya, perhitungan jalur kritisnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisis resiko. Terdapat 6 resiko, saya akan mulai dari resiko strategis. Resiko strategis meliputi beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan. Perubahan tren pasar, yang kedua ada persaingan yang ketat, yang ketiga perubahan preferensi konsumen. Yang kedua ada risiko operasional, itu mencakup tantangan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data. Yang ketiga ada risiko teknologi, ini adalah risiko utama yang harus diperhatikan. Gangguan atau kerusakan pada sistem analisis atau perangkat lunak dapat menghambat kelancaran proyek. Yang keempat ada risiko keuangan. Terkait keterbatasan anggaran dan potensi biaya tambahan, jika anggaran tersedia tidak mencukupi, proyek mungkin akan terhambat atau harus dikurangi cakupannya. Yang kelima ada resiko regulasi dan legalitas, mencakup kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku. Yang terakhir ada resiko sumber daya manusia. Resiko sumber daya manusia ini melibatkan keterampilan, keberlanjutan, dan komunikasi tim. Tim proyek yang tidak memiliki kemampuan analisis data yang memadai dapat memperlambat progres atau menghasilkan analisis yang kurang berkualitas. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pertama saya akan menjelaskan analisis SWOT kekuatan. Penggunaan platform digital mempermudah akses ke pasar yang lebih luas, sementara harga motor yang terjangkau menjadi daya tarik bagi konsumen dengan daya beli terbatas. Yang kedua, untuk kelemahannya, namun proyek ini
menghadapi tantangan berupa rendahnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas motor bekas dan kurangnya informasi tentang kondisi kendaraan. Yang ketiga, ada peluang. Di era digital membuka peluang untuk memperluas jangkauan, ditambah dengan peningkatan minat terhadap kendaraan pribadi pasca pandemi yang dapat mendorong permintaan. Yang terakhir ada ancaman. Di sisi lain, persaingan harga yang ketat di platform digital dapat menurunkan margin keuntungan, serta fluktuasi permintaan motor bekas yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan promosi motor baru menjadi ancaman utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan KPI. Di sini terdapat tabel KPI. KPI ini digunakan untuk memantau kinerja penjualan motor bekas secara terukur. Target utamanya mencakup total unit terjual sebanyak 500 unit per bulan dan total pendapatan sebesar 1 miliar per bulan yang diukur melalui data transaksi penjualan. Selain itu, rata-rata harga jual motor bekas ditargetkan mencapai 15 juta per unit. KPI lainnya meliputi analisis penjualan berdasarkan model motor, jenis transmisi, dan rentang harga untuk memahami preferensi pasar. Indikator tambahan mencakup jumlah pembeli baru dengan target 100 pembeli per bulan dan rata-rata penjualan harian sebesar 20 unit. Kinerja yang diukur berdasarkan jumlah unit yang terjual dalam kategori jenis motor tertentu seperti sport, matic, atau bebek. Untuk aspek operasional, KPI mencakup total pajak terbayar, total konsumsi bahan bakar, dan total jarak tempuh atau odometer dari motor yang terjual, yang seluruhnya dipantau secara bulanan menggunakan data transaksi. Hal ini memastikan proyek berjalan sesuai target dan memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan strategis. Sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis tren penjualan motor bekas di Indonesia, berbagai faktor seperti harga, tahun produksi, odometer, jenis transmisi, dan efisiensi bahan bakar sangat mempengaruhi minat konsumen. Motor dengan harga kompetitif, tahun produksi yang lebih baru, jarak tempuh rendah, dan konsumsi bahan bakar yang efisien, terutama skuter otomatis yang praktis, cenderung lebih diminati. Peluang besar terbuka melalui pemanfaatan platform digital seperti marketplace dan media sosial yang memberikan akses lebih luas ke konsumen, meningkatkan transparansi, informasi, dan menyediakan layanan tambahan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, peningkatan minat terhadap kendaraan pribadi selama dan setelah pandemi memberikan dorongan signifikan bagi industri ini. Namun, tantangan seperti persaingan harga yang ketat, fluktuasi permintaan, dan keraguan konsumen terhadap kualitas motor bekas tetap harus diawasi. Oleh karena itu, transparansi informasi dan reputasi penjual menjadi faktor kunci. Disarankan untuk menentukan harga jual berdasarkan data historis penjualan dengan fokus pada motor yang memiliki spesifikasi diminati, seperti odometer rendah dan efisiensi bahan bakar. Pemanfaatan fitur digital seperti iklan berbayar dan ulasan konsumen dapat memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, pengolahan data yang baik melalui sistem informasi yang terstruktur akan membantu tren pasar dan mendukung strategi penjualan yang lebih efektif sehingga mendukung keberlanjutan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.